Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi psikologi dakwah. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 2, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Pengertian perilaku manusia ini mencakup dua komponen. Yang pertama yaitu sikap atau mental, dan yang kedua tingkah laku. Secara biologis, perilaku yaitu sebagai suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan yang dapat diamati secara langsung atau tidak langsung. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Ada dua faktor, yaitu faktor endogen dan yang kedua faktor eksogen. Faktor endogen di sini yaitu salah satunya jenis ras, lalu jenis kelamin, kemudian jenis sifat fisik, lalu sifat kepribadian, bakat pembawaan, dan inteligensi. Di mana faktor endogen ini yaitu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan itu memiliki faktor yang berbeda untuk mempengaruhi perilakunya. Lalu sifat fisik, orang yang tinggi, langsing, dan orang yang pendek dan gemuk itu akan berbeda, dan itu sifat fisik tersebut dapat mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Kemudian sifat kepribadian, lalu bakat pembawaan, lalu inteligensi. Selanjutnya yaitu faktor eksogen, di mana faktor eksogen ini berasal dari luar, yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi pembentukan perilaku manusia. Lalu pendidikan, bisa dikatakan orang yang hanya tamatan SMA dan yang sarjana itu akan beda pemikirannya dan dapat mempengaruhi perilakunya. Lalu agama, kemudian sosial ekonomi, bisa dikatakan si kaya dan si miskin. Nah, dari sini pun dapat mempengaruhi perilaku manusia, bagaimana si kaya dan bagaimana si miskin. Lalu kemudian kebudayaan. Bentuk perilaku di sini ada dua, yaitu perilaku pasif, yang dimana perilaku pasif ini bersifat tertutup, tidak bisa diamati secara langsung karena ini terjadi dalam diri individu masing-masing. Kedua, perilaku aktif, bersifat terbuka, dapat diamati secara langsung, dan bersifat nyata. Saya akan melanjutkan membahas materi pada kelompok 3, yaitu proses penyampaian dan penyampaian pesan dakwah. Terdapat dua langkah, yaitu langkah pertama, menentukan topik dakwah. Sebelum kita memulai untuk melakukan dakwah, kita harus menentukan topik apa yang akan kita bawa, lalu men-setting tujuan akhir suatu dakwah, lalu mengidentifikasi medan serta khalayak yang akan menerima pesan dakwah. Kita harus mengidentifikasi khalayak, sasaran dakwah kita itu siapa dan bagaimana. Kemudian memilih waktu yang paling tepat untuk berdakwah. Jadi kita harus memperhatikan juga waktu untuk berdakwah. Kemudian mempersiapkan materi yang relevan dan konsisten. Kemudian langkah yang kedua yaitu teknik penyajian dakwah yang efektif. Pertama, topik dan waktu yang tepat. Jadi di saat kita ingin berdakwah, waktu dan topik itu sangat menentukan. Misalnya waktu saat memperingati Maulid Nabi. Jadi topik yang kita bahas itu mengenai Maulid Nabi. Kemudian analisa khalayak. Jadi kita tuh dapat menganalisa agar penyampaian dakwah itu terjadi secara efektif. Di sini sasaran dakwah kita itu, objek dakwah itu tuakah, mudahkah, atau para cendekiawankah, orang yang awamkah, atau yang bagaimana. Kemudian memilih dan memilah materi dakwah. Jadi
kita tuh harus memilih, menyesuaikan topiknya apa, yang harus dibahas apa. Terutama kita harus membahas apa yang sedang terjadi di lingkungan tersebut. Lalu mempersiapkan alat peraga. Maksudnya di sini yang dapat dilihat proses penerimaan pesan dakwah. Di sini yang pertama itu ada sensasi, di mana sensasi ini adalah sebuah suatu siklus dari alat peinderaan. Kemudian di persepsi. Persepsi ini maksudnya setelah kita rangsang oleh alat indera, nah kita akan memaknai, persepsi itu memaknai. Kemudian kita akan memori. Jadi kerja dari sensasi dan persepsi inilah kemudian akhirnya tersimpan dalam memori manusia. Kemudian lalu kita berpikir. Jadi proses dakwah dapat dilihat sebagai kegiatan psikologis yang mencakup beberapa hal. Di sini yang pertama yaitu diterimanya stimuli atau rangsang oleh organ-organ penginderaan. Kemudian rangsang yang diterima mad'u itu berupa warna, suara, aroma, dan pesan dakwah yang disampaikan oleh dai kemudian diolah dalam benak mad'u. Nah, lalu yang ketiga, untuk merespon tahapan ceramah atau seruan atau ajakan dai itu, misalnya dengan bertepuk tangan, teriak, atau menguap karena kita mengantuk, atau kita akan meninggalkan ruangan tersebut karena kita merasa bosan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat, dan tentunya saya di sini jika kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah, kalau ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.